Remember when we would stay out too late? We were young, having fun, made mistakes. Did we ever know? Did we ever know? Did we ever know? Yeah. All the things we just think of and say. Never wrong, always right, not afraid. Did we ever know? Did we ever know? Did we ever know? Is it all inside of my head? Maybe you still think I don't care. All I need is you. Yeah, you know it's true. Yeah, you know it's true. Forget about where we are and let go. We're so close. If you don't know where to start, just hold on and don't run. No, we're looking back. We messed around, but that was then, and this is now. All we need enough love to hold us where we are. Summer days rushing by you and me makes it harder to see underneath. Did we ever know? Did we ever know? Did we ever know? Is it all inside of my head? Maybe you still think I don't care. All I need is you. Yeah, you know it's true. Yeah, you know it's true. Forget about where we are and let go. We're so close. If you don't know where to start, just hold on and don't run. No. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Lempang Tengah, Kecamatan Sungkai Jaya, Sarita Dia Mega SD dan jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ibu Desa Lempang Tengah, Kecamatan Sungkai Jaya yang hadir pada pagi hari. Kami dari mahasiswa Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Badabumi datang ke desa Bapak Ibu semua untuk melakukan sosialisasi tentang kriminologi dan hukum pidana. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk bisa belajar pada Bapak Ibu dan kami juga sendiri sebagai mahasiswa supaya kita tahu apa itu kriminologi dan apa itu hukum pidana. Baiklah, kepada sambutan yang pertama kepada Bapak Kepala Desa Lempang Tengah, Kecamatan Sungkai Jaya, Bapak Said Nadia Mega SD, kepada yang kami persilakan. Sambil kita menunggu rekan-rekan yang belum hadir, kita mulai aja. Ini waktu juga udah siang dari jadwal jam 9, sekarang udah 9.30 ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati adik-adik saya yang dari Umpol semua ya, datang dari Umpol. Terima kasih atas kehadirannya di desa kami Lempang Tengah. Jadi inilah desa kami Lempang Tengah, hanya desa kecil dan sangat-sangat juga tertinggal ya, dari segala macam. Dari sinyalnya yang pertama kami memang sudah tertinggal, apalagi yang lain ya. Jadi yang saya hormati rekan-rekan saya, Sekdes, KAU, Kasih, Kepala Dusus, RT, Ketua RPM yang sempat hadir, terima kasih. Ini suatu kebanggaan kita semua. Pada pagi ini kita ada tamu adik-adik semua yang datangnya dari Unggul. Ini luar biasa bagi kami karena kemarin
menitnya juga lagi malas juga. Nah jadi kemarin ada perwakilan informasinya kebetulan karena saya juga tidak ada tempat, karena saya lagi berada di kabupaten, kami rapat di kabupaten, ada perwakilan yang dari Unggul mau ada kegiatan sosialisasi di desa Lebak Tengah, boleh atau tidak? Saya bilang kenapa tidak boleh? Iya, ya nggak boleh itu kalau mau mandi di Lebak Tengah, jangan. Iya, tapi kalau sosialisasi untuk kepentingan orang banyak kenapa tidak? Ya, karena ilmu itu tidak ada batasnya. Sampai kita tangan kita menghadap yang terakhir, baru semua ilmu itu akan tinggal. Nah jadi kepada kita semua pada kesempatan pagi menjelang siang ini, sebenarnya yang saya undang ada semua lebih kurang memang hampir 30, karena aparatur saya ya sampai DRI saya itu mencapai 25 orang lebih. Nah tapi sampai jam segini masih banyak juga yang tidak datang ya, karena ya itulah namanya di desa banyak kegiatan yang pasti mungkin aktivitas sehari-hari yang bisa mereka tinggalkan, seperti mereka harus ke mall, karena ada semua mayoritas penduduk saya ini dia bukan petani tapi buruh tani ya. Jadi beda ya, kalau petani dia punya hak, dia punya lahan ya, tapi kalau dia buruh tani itu dia upah, mengabdikan diri pada tuannya. Kalau dia nggak ikut maka dia akan dipecat. Maka kalau dia berhentikan dari pekerjaannya maka periuknya nggak akan nasab. Jadi hal-hal bukan karena warga tidak memindahkan apa yang kita inginkan pada kesempatan pagi ini. Sebenarnya kami sangat mendukung sekali kegiatan-kegiatan seperti ini juga, karena saya juga pernah merasakan seperti ini. Karena saya mendapatkan sarjana itu bukan dalam mimpi, tapi dalam pelajaran. Nah, betul-betul saya ikuti, saya kuliah yang nyata, bukan tipu-tipu kan. Jadi itu yang saya sampaikan kepada adik-adik semua. Jadi pada kesempatan pagi ini mohon maaf seandainya kami, nah silakan masuk nanti, kami Desa Lebak Tengah tidak begitu mungkin datang tadi, mungkin duluan adik-adik yang nyampe di sini, dan mereka kami aparatur desa, kami mohon maaf, bukan kami tidak menghormati sebenarnya, tapi karena ya memang jadwal kita tadi jam 9, karena tadi juga sehari-hari juga memang masuk pukul 9. Nah tapi kalau masalah aparatur desa, kasih kawin dan sekdes, mereka setiap hari hadir ke desa, walaupun tidak full tapi tetap ada jangan di kantor desa. Jadi di kantor desa ini bukan tidak ada penghuni, jadi setiap hari kami selalu ada penghuni kecuali hari libur. Jadi ini juga mungkin ini juga udah capek lagunya. Itu kan suatu modal. Nah,
karena kalau umko ini sudah paham godaan itu memang banyak ya, karena beli jin setannya kan banyak. Tapi semoga kalau kita terus kita lanjutkan, insya Allah godaan itu akan hilang ya. Ya Rabbal Alamin. Jadi ada semua dan Bapak dan Ibu sekalian yang sudah hadir pada kesempatan pagi ini, mari kita sama-sama nanti kita simak, kita dengarkan apa sih sosialisasi tentang kriminologi dan hukum pidana. Mari kita sama-sama. Ya, kita bukan saling mengajari, ya. Di sini kita bukan saling mengajari, tapi kita saling ingin tahu di mana. Nah, supaya juga nanti bisa jadi bahan kami di desa untuk mensosialisasikan lagi ke bawah kepada dusun, silakan masuk. Nah, kepada dusun yang kira-kira yang tidak sempat hadir pada kesempatan hari ini. Nah, jadi dia nanti bisa jelas. Loh ini loh, kronologi itu seperti ini, hukum pidana itu seperti ini. Karena kita ini tahunya pidana, tapi apa sih delik hukumnya kita juga belum tahu. Nah, jadi inilah adik-adik semua, gimana sih cara kita bisa merubah mindset masyarakat supaya mereka bisa berpikir maju, gitu kan? Nah, kalau kita mau membohongin masyarakat, ya masyarakat memang nggak tahu. Tapi bagaimana caranya supaya masyarakat itu bisa paham, mereka bisa mengerti tentang hukum. Dan kalau mereka sudah paham, sudah mengerti tentang hukum, maka mereka sedikit banyak nanti akan mengurangi untuk melanggar hukum. Itu yang pasti. Memang betul kata pepatah mengatakan adanya hukum karena supaya masyarakat bisa untuk melanggar hukum. Ya. Tapi maksud saya jangan terlalu banyak yang untuk melanggar hukum. Nah, alam baiknya kita ikuti aturan hukum yang kira-kira bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, jadi nanti Bapak dan Ibu sekalian yang lebih jelas, lebih gamblang, nanti adik-adik dari umur nanti yang bisa memberikan ujangan yang kepada kita. Mungkin mereka lebih jeli karena mereka juga saya masih anak-anak semua. Udah pasti mereka loadingnya masih bagus semua. Kalau kita, kalau HP kita udah remote, udah nggak loading lagi, kadang-kadang udah nggak ini lagi. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan masalah untuk sosialisasi, ya. Nah, jadi saya agak merentak dikit ada sekalian karena hasil saya rapat kemarin. Saya harus sampaikan kepada semua aparatur supaya apa sih harus langkah-langkah kita ke depan untuk walaupun kita bukan yang terbaik, tapi kita yang baik untuk desa kita. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kemarin saya ikut rapat di kabupaten tentang perpajakan yang khususnya PBB. Alhamdulillah saudara-saudara semua, dari 232 desa ditambah 17 kelurahan, kemarin Lembah Tengah ranking 1 yang paling bawah. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena Lembah Tengah baru 849.000 kalau nggak salah yang baru setor. Makanya kita ranking 1. Jadi saya kemarin sempat disentil juga, tapi memang Pak Bupati tidak nyebutin desa, tapi dengan dia mengucapkan angkanya saya tersenyum. Nah, tapi senyum saya senyum terpuruk. Nah, jadi inilah tantangan kita semua yang kira-kira maksud saya yang udah saya kasih amanah kepada saudara-saudara semua yang menagih di bawah, di luar apa yang saya sampaikan waktu itu. Saya mohon kalau memang dananya sudah ada, ayo kita sama-sama setorkan. Kalau nggak sama Hendra, sama Pak Hasan silakan setor, lalu langsung diaplikasikan. Nah, tapi kalau memang dia belum, kendala kita di mana?
dan kira-kira gimana cara langkah kita. Kalau perlu saya juga ikut, saya siap. Nah, supaya kita ngambil langkah itu supaya bisa cepat, karena kita terbebani, khususnya orang tengah terbebani. Dan juga ini ada kabar gembira untuk bendahara, insya Allah minggu depan dia juga ikut pelatihan tentang pembajakan. Nanti dia tahu dia saya juga. Nah, jadi itu. Jadi harapan saya, ayo kawan-kawan semua, yuk kita sisihkan baju dulu lah. Gimana cara kita supaya kita bisa mendongkrak PBB kita untuk tahun ini. Itu harapan saya. Sudah itu pertama lagi, ini masalah kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4 yang mati pajak. Tolong kalau memang ada cara langkah, tolong dibayar. Kenapa saya bilang kayak dia itu? Karena kalau menurut Pak Bupati kemarin, mungkin apa akhir bulan 7, karena kita ini kalau nggak salah pemutihannya sampai bulan 7 akhir ya. Berarti sudah masuk di bulan 8, itu ada operasi tikus namanya. Itu Pak Bupati langsung kemarin. Itu akan dihadiri langsung oleh kejaksaan sama kepolisian. Nanti mereka akan turun ke desa. Nah, jadi alat pegangan kita, kalau kendaraan kita mereka masuk ke desa, kalau sampai mereka bawa motor kita karena belum pajak, belum bayar pajak. Ini bukan ngomong ini ya, ini bukan ngomong, mereka bukan ngomong main-main Pak Bupati. Ditegaskan betul agar jamu putih di bawah tetap tabung ini. Jadi harapan bayar pajak. Wah, nantinya pasti nanti giliran dia dapat, dia pasti pulangnya ke saya itu lagi. Nah, jadi harapan saya tolong sampaikan kepada masyarakat, itulah cara kita juga bantu pemerintah. Karena hasil bayar pajak itu juga bukan dimakan oleh mereka yang ada di kabupaten. Itu semua akan dikembalikan lagi kepada kita, uang tersebut. Nah, jadi harapan saya itu mohon dibantu. Karena Pak Bupati kemarin mengatakan kas daerah kosong sampai hari ini, udah 1 minggu ini nggak ada duit. Gimana mau bayar dana ADD? Nah, jadi riskan sekali kita pemutar. Makanya kata saya kemarin, namun satu untuk pemutar. Jadi harapan saya kepada kita semua, kalau memang kita udah ada cara ya dibayar, nggak mahal, cuma kita bayar cuma 1 tahun aja. Kalau dia cuma 250.000, ya berarti 250.000 itu yang kita bayar, walaupun motornya sudah 10 tahun nggak bayar pajak. Jadi nggak banyak itu. Jadi gitulah cara kita bantu pemerintah bantu kita juga. Karena jangan sampai ya biarlah mereka masuk ke desa tapi bukan masuk ke desa kita. Itu harapan saya. Tapi kalau memang dia harus masuk ke desa kita juga, ya boleh buat kan itu. Yang penting saat kita selaku aparatur sudah menyampaikan kepada masyarakat, soal masyarakat terima ataupun tidak itu udah di luar sepengetahuan kita. Itu aja apa-apa. Yang penting sampaikan. Karena kalau nggak kita sampaikan pula dosa kita. Karena ini suatu amanah. Jadi harapan saya tolong sampaikan kepada masyarakat tentang hal ini, baik itu roda 2 maupun roda 4, diharapkan untuk bisa membayar pajak. Itu harapan. Ya, soal diterima ataupun enggak oleh masyarakat
itu resiko kita nanti masing-masing. Nah, yang penting kita selaku aparatur telah memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Itu harapan saya. Jadi benar-benar sekarang ini kita ini luar biasa bingung. Iya. Jadi bukan cerita bohong, ini cerita nyata, semuanya akan berdekat. Tapi kita juga nggak bisa ngomong. Ini kepada adik-adik lainnya juga. Lampung Utara ngomongin duit nggak ada. Tapi kita pun ulang tahun Lampung Utara bisa besaran. Iya, itu pakai dana. Ditambah lagi tadi malam kita modal Abdul Somad depan Pemda. Duit itu modal Abdul Somad itu. Dia nggak lama dikasih 5 juta, kayak gitu. Tapi kita kok kita nggak ada duit Lampung Utara. Nah, makanya kemarin sempat saya juga mengkritik seperti itu di kabupaten kemarin. Maksud saya, ya hal-hal yang seperti itu kalau memang belum riskan, ya ngapain lah enak uangnya untuk masyarakat. Karena pengajian seperti itu ya bukan nggak ada manfaat, banyak manfaatnya, banyak. Kita modal Abdul Somad banyak manfaatnya. Tadinya yang nggak cirai kita bisa cirai, betul. Tapi kita modal beliau itu bukan nggak pakai duit, dia pakai duit. Makanya saya katanya bingung. Nah, makanya lepas tengah mungkin yang nggak hadir dari mana. Kalau nama sudah saya catat semua, saya kirim. Ada 2 mobil yang saya kirim nama, tapi kalau orang nggak termasuk saya catat. Kalau nama-nama habis semua aparatur, saya kirim. Karena mereka pengen harus terkirim nama yang bisa ada, sudah kirim nama. Tapi saya bilang, saya mau bawa warga saya 2 mobil, pakai mobil, siapa yang nanggung minyak, siapa yang nanggung makan minum, saya juga nggak ada duit. Nah, makanya udah nggak tahu sana, biar nanti semua risiko biarlah saya yang nanggung. Kalau memang harus kena marah, biar saya yang kena marah. Karena berat kita bawa orang. Karena bawa orang itu jangan kita mikirin perut kita sendiri. Kita mau makan yang enak-enak, kita makan snack yang enak-enak, tapi yang kita bawa jangankan mereka mau ngopi, makan permen aja enggak. Nah, itu nggak bisa cara-cara seperti itu. Kita harus kasih penanggungan. Jangan seperti pepatah mengatakan seiring sejalan, satu seiring satu jalan. Jangan. Jadi itu yang saya katakan betul kepada kita semua, kepada seluruh aparatur, jangan mementingkan diri kita sendiri. Harapan saya itu, ayo kita sama-sama. Gimana caranya supaya kita bisa baik walaupun bukan yang terbaik. Itu harapan saya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Harapan saya walaupun nggak bisa semua kita cerna, kita dengarin, tapi ada sedikit kata yang bisa disampaikan kepada masyarakat. Berarti kumpulnya kita pagi ini ada hasil, ada manfaatnya, walaupun dikit. Nggak semua bisa kita serap, saya yakin dan percaya. Tapi saya bangga karena saudara-saudara telah hadir di tengah-tengah kita semua pada kesempatan pagi ini sudah luar biasa bagi saya. Dan nanti mungkin secara gamblang adik-adik nanti dari Ungkop yang akan menjelaskan apa sih tentang kedatangan mereka pada kesempatan pagi jelang siang ini. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Para Allah saya mohon ampun. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sari Tarianega SE yang sudah melakukan sambutannya kepada kami dan kepada masyarakat. Yang kedua, sambutan yang kedua yaitu kepada perwakilan dari mahasiswa Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah pada umumnya. Kepadanya kami persilakan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Yang kami hormati bapak kami, kakak kami, tetangga kami, selaku Kepala Desa Gebang Tengah, Bapak Saritaria Mega SE, terima kasih sudah diizinkan untuk bersosialisasi kepada masyarakat Desa Gebang Tengah, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang sosialisasi kriminologi, hukum kriminologi dan hukum pidana. Selanjutnya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua, aparatur desa yang telah hadir pada pagi hari ini, saya mau minta terima kasih sudah bisa hadir menyempatkan waktunya, dan juga kepada kawan-kawanku sekalian yang semangat untuk bersosialisasi kepada masyarakat, memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan pengetahuan sedikit yang kita dapatkan di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Selawat dan salam tetap kita curahkan kepada baginda kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Tiada beliau, tidak adanya kita, tanpa adanya beliau kita tidak akan bisa berjaya sampai di titik ini. Baik, kepada kawan-kawanku semua, kepada bapak dan ibu sekalian, aparatur desa, kepala desa, kami meminta izin untuk bersosialisasi di sini, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Desa Gebang Tengah tentang apa sih tentang kriminologi, apa sih tentang hukum pidana. Jadi kami sangat-sangat berterima kasih kepada bapak kami, kakak kami, rekan kami, Bapak Saritaria Mega SE sudah mengizinkan untuk bersosialisasi di Desa Gebang Tengah. Mungkin cukup sekian sambutan dari saya. Nanti kita lanjut materi untuk tentang sosialisasi kriminologi dan hukum pidana. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjut penjelasan aja ya Bapak Ibu ya, supaya kita tidak mengurangi waktu. Baiklah, kepada perwakilan dari mahasiswa Unko untuk bisa menjelaskan apa itu kriminologi dan hukum pidana. Bapak nggak mengenalkan diri dulu? Baik, langsung saja dari kalian sudah salam. Kami materi pertama yaitu saya sama Diantino, NPM 23742010, selaku mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kota Bumi dan Prodi Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, dan ada pemateri selanjutnya dari saudara saya. Perkenalkan, nama saya Amatullah, NPM 2374201007 dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Kenalkan, nama saya CPS Maraparo, NPM 23742011. Saya dari mahasiswa Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Jadi itu tadi perkenalan dari kami. Mungkin ada satu kawan kami, itu salah satu dokumentasi kami. Dan di sini kami ingin menjelaskan sebelum masuk ke materi, ada sedikit bingkisan untuk ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Nah, walaupun nggak banyak, setidaknya bisa memberikan ganjaran sedikit selama materi kami lakukan. Ini materinya mau berdiri apa dulu ya? Untuk berdiri boleh. Berdiri aja ya Pak ya. Untuk ibu-ibu sama bapak sekalian, boleh disantap maupun nggak banyak, tapi ya setidaknya ini yang kemampuan kami cuma bisa ini karena kami pun bersosialisasi ke desa ini anggaranku dari pribadi, bukan dari Fakultas Hukum atau dari universitas.
Nah, kan di sini tugas ini kan dari dosen kami hukum kriminologi Bapak Bram Bima SHMH selaku dosen pengampu di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi dan sekaligus kaprodi di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Baik, kita mulai saja materi kita pada pagi hari ini menjelang siang ini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kriminologi dan hukum pidana. Sedikit sebelum kita masuk tentang pemateri, sedikit saya memberikan cerminan apa sih itu tentang kriminologi. Kriminologi itu adalah sebuah kriminalitas seseorang kepada seseorang satu dengan seorang lainnya. Jadi apa? Kriminologi ini membahas tentang kekerasan seseorang. Terkadang ada seseorang dari seorang A melakukan kriminalitas kejahatan kepada seorang yang B. Dan kriminologi ini juga, kenapa sih apa kriminologi ada sangkut pautnya dengan hukum pidana? Karena setelah kita adanya kriminologi, pasti adanya hukum pidana. Dan hukum pidana bertujuan untuk apa? Untuk mempidana seseorang yang membuat kriminalitas terhadap orang yang menjadi korban kriminalitas. Baik, untuk selanjutnya saja. Pendahuluan. Yang pertama, pengertian kriminologi. Kriminologi adalah hukum pengetahuan tentang perbuatan jahat dan pelaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku kejahatan dan perbuatan tercela tersebut. Jadi, kriminologi itu adalah sebuah kejahatan yang mana kejahatan tersebut adalah yang bisa merugikan orang lain, bisa merugikan masyarakat, dan bisa merugikan hak orang banyak. Kenapa? Karena kriminologi ini adalah suatu perbuatan yang mana, contoh dari kriminologi, saya pribadi adalah seorang korban dari kriminalitas kriminologi, yaitu tentang kasus pembegalan, yang mana saya seorang korban menjadi kriminalitas terhadap seorang pembegal, yang mana pembegalan tersebut bisa terjadi, bisa merenggut nyawa, habis itu bisa merenggut barang-barang kita, setelah itu bisa juga mengganggu bagaimana kenyamanan dari desa tersebut. Terkadang kalau apabila ada kriminalitas di desa tersebut, yang jelek bukan orangnya, akan tapi desanya. Jadi semua seseorang yang ada di dalam desa tersebut maka akan jelek semua. Walaupun kita ada view yang bagus untuk kita berbicara kepada orang, akan tapi karena adanya kasus pembegalan tersebut di desa tersebut, maka desa tersebut tercemarnya, desa itu banyak pembegalan, desa itu nggak bagus, desa itu rawan begalnya. Padahal terkadang kriminalitas yang ada di desa tersebut itu bukan orang pribumi tersebut. Terkadang ada namanya kriminalitas itu datang dari orang-orang jauh, bukan dari desa tersebut, bukan orang-orang yang ada di desa tersebut. Jadi kriminalitas itu sangat merugikan orang banyak, yang terutama pada masyarakat desa tersebut dan orang-orang yang ada di desa tersebut. Karena terkadang kriminalitas itu bisa merenggut nyawa dan juga bisa merenggut harta-harta yang kita ada. Salah satunya contoh pembegalan. Mungkin sedikit dari Kasat-Reskrim KPO Polres Lampung Utara, kami pernah bersosialisasi kepada mereka. Saya bertanya tentang kriminalitas yang ada di Lampung Utara. Pak, ingin bertanya, kriminalitas yang ada di Lampung Utara di tahun 2024 sampai di 2025 itu mencapai berapa? Dijawab oleh KPO Kasat-Reskrim Lampung Utara, kejahatan yang ada di Lampung Utara pada tahun 2024 itu mencapai 1025 kejahatan kriminalitas yang ada di Lampung Utara. Akan tetapi itu bukan hanya kriminalitas yang ada seperti pembegalan, bukan. Itu banyak, dari pembegalan, kejahatan, pembunuhan, habis itu ada juga kriminalitas tentang korupsi dan lain sebagainya. Jadi nggak hanya semata-mata kriminalitas itu tentang yang kejahatan yang bisa membuat orang rugi, itu enggak, tapi kriminalitas itu juga banyak. Jadi saya bertanya kepada KPO Kasat-Reskrim Kabupaten Lampung Utara, beliau menyebutkan bahwasanya
1025 kejahatan yang ada di Lampung Utara. Dan saya bertanya lagi, Pak, mohon bertanya lagi Pak, penduduk yang ada di Lampung Utara itu berapa? Kisaran berapa? Dijawab beliau, kisaran yang ada penduduk yang ada di Lampung Utara pada tahun 2024 itu 768.000 manusia yang ada di Kabupaten Lampung Utara. Jadi beliau bertanya lagi, lebih banyaknya kejahatannya atau banyak orang baiknya? Saya menjawab lagi, lebih banyak orang baiknya. Nah, jadi dia berkata lagi, oh artinya di Lampung Utara masih banyak orang-orang baik. Saya jawab lagi, iya Pak, masih banyak. Akan tetapi menurut siklus dari peringkat yang ada di Lampung khususnya, apakah layak Kabupaten Lampung Utara meningkatkan kejahatan kriminalitas nomor 2 setelah Bandar Lampung? Saya menjawab seperti itu. Jadi kriminalitas yang di Lampung Utara, yang di Lampung Utara ini mencapai peringkat kedua setelah Bandar Lampung. Jadi satu Lampung dari beberapa kabupaten kita ada peringkat kedua kriminalitas yang ada di Lampung. Jadi saya bertanya lagi kepada Bapak itu, Pak, saya bertanya lagi Pak. Jadi apa sih jenjang kedepannya, bagaimana kriminalitas yang ada di Lampung Utara ini bisa menurun? Yang Bapak itu menjawab, semua itu ada di diri kita. Karena ketika kita kriminalitas itu bisa dicegah. Contoh pembegalan. Pembegalan yang ada di Lampung Utara, kenapa kita bisa kena? Karena kita jalan sendiri. Karena kita ada kawan dari ketika kita berjalan di jalan yang katanya rawan, ada rawan yang pembegalan, itu tuh nggak pernah barengan dengan seseorang. Saya jawab lagi, akan tetapi Pak, ketika seseorang yang berombongan juga, berombongan ketika melewati hal yang rawan seperti pembegalan tersebut, itu masih Pak ada namanya pembegalan tersebut. Hal yang harus dicegah dari kita adalah selalu menjaga diri kita yang pertama, Bapak. Setelah menjaga diri kita, janganlah sekiranya waktu malam atau waktu malam itu kita keluar untuk sekiranya tidak perlu, tidak usah. Akan tetapi saya kata lagi, akan tetapi begini Pak, kejadian yang ada kriminalitas pembegalan di Lampung Utara itu nggak hanya malam Pak, ada di kala waktu pagi, ada di kala waktu siang dan sore. Jadi bagaimana gagasan Bapak untuk supaya pembegalan yang ada di Lampung Utara atau kemalakan yang ada di Lampung Utara ini bisa habis Pak? Dijawab lagi oleh Bapak itu. Kata Bapak itu, semua itu kita nggak bisa namanya. Kita turun ke lapangan langsung itu nggak bisa. Kenapa? Karena semua itu ada prosedurnya. Kata KPO, Kasat Reskrim Lampung Utara. Seharusnya ketika ada kejahatan kriminalitas yang ada di desa atau di kecamatan, itu langsung dari Kapolseknya. Jadi kita harus menuruti prosedur yang ada di kepolisian yang ada di Lampung Utara. Jadi pertama kita harus berlapor kepada kepolisian atau polsek yang ada di Sungai Jaya. Akan tetapi kita sudah melapor 1 minggu, 2 minggu ada tidak dari pihak kepolisian atau pihak berwajib, baru kita langsung bisa naik ke Polres Lampung Utara. Kalau sudah di Polres Lampung Utara, semua kejahatan, semua tindakan kejahatan itu semua ditangani. Akan tetapi semua kejahatan di Lampung Utara ini mana? Nggak bisa semuanya. Jadi hari itu bisa langsung cepat. Hari itu harus langsung jadi, itu enggak. Karena ada sesi-sesinya, ada seperti dia. Kalau dia korbannya sudah dapat, ada yang pertama, yang kedua, habis itu kita harus mengumpulkan saksi, harus mengumpulkan adanya barang bukti dan lain sebagainya. Tuh, lanjut. Nah, yang saya jawab selanjutnya pendahuluan, kegunaan dan tujuan kriminologi. Yang pertama, manfaat bagi diri sendiri, yaitu meningkatkan keamanan pribadi dan keluarga. Yang kedua, memahami penyebab kejahatan. Yang ketiga, membantu mencegah dan mengurangi kejahatan. Tuh, manfaat adanya kriminologi, yaitu yang pertama, meningkatkan keamanan pribadi dan keluarga. Jadi yang saya katakan pertama tadi, jadi kegunaan kriminologi ini untuk pribadi kita sendiri.
Dan juga terkadang kriminologi juga menyangkut tentang hak layak orang ramai seperti keluarga atau masyarakat dan sebagainya. Setelah itu memahami penyebab kejahatan. Jadi adanya kriminologi itu untuk apa? Untuk bagaimana sih postur kejahatan ini, bagaimana sih tindak kejahatan ini sebenarnya. Jadi kita memahami siklus kayak mana bisa terjadinya kejahatan yang ada di atau yang kita kenal atau yang kita rasakan. Setelah itu membantu mencegah dan mengurangi kejahatan. Jadi kriminologi itu untuk mencegah bagaimana caranya kita supaya kita tidak kena yang namanya kriminalitas, dan juga untuk mengurangi sistem kejahatan yang ada di desa kita dan di daerah kita. Dan juga manfaat bagi masyarakat. Yang pertama, mencegah dan mengurangi tindak kejahatan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan hukum. Selanjutnya, tujuan dari kriminologi yaitu memberi petunjuk bagaimana masyarakat dapat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan mengantisipasi bereaksi terhadap semua kebijakan di lapangan hukum pidana sehingga dapat mencegah timbulnya kerugian bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Sedikit saya menyinggung tentang kriminalitas. Kriminalitas terkadang ketika ada salah satu contoh, ketika seorang pembegalan atau kasus maling itu dapat di desa kita, terkadang kita unjuk gigi sendiri atau unjuk hakim sendiri. Terkadang kita selalu menggebuki si pelaku pencurian atau pelaku pembegalan. Itu sebenarnya kita nggak boleh, karena ketika kita melakukan hal tersebut, yang pertama kita merugikan dari keluarga si korban. Ketika kita menjadi keluarga dari si pelaku kriminalitas atau si pelaku penjahat, kita sebagai keluarga mesti kita terima. Ketika kita ada salah satu keluarga kita, dia memang benar salah, akan tapi kita mengunjung hakim sendiri itu nggak boleh. Karena ini tujuannya kriminologi, kriminalitas dan hukum pidana ini tujuannya, supaya kita ketika ada suatu kejahatan itu nggak main hakim sendiri. Karena pada tahun terciptanya kriminologi itu pada tahun 1850 di Amerika Serikat. Jadi tujuannya untuk supaya kita tidak main hakim sendiri. Mungkin ada yang bertanya, di Amerika Serikat banyak kejahatan. Iya banyak, akan tetapi mereka tidak main hakim sendiri karena mereka mentaati prosedur yang telah diterapkan oleh pimpinan mereka. Selanjutnya, tujuan kriminologi itu mengantisipasi bereaksi terhadap semua kebijakan di lapangan hukum pidana sehingga mencegah timbulnya kerugian bagi si pelaku. Jadi si pelaku itu kita nggak boleh main hakim. Yang pertama, si korban ketika kita menjadi korban pelaku perilaku kejahatan, kita seperti melapor kepada pihak berwajib, bukan kita melapor kepada terkadang orang-orang terdahulu. Kita melapor kepada dukun, gitu, orang-orang pintar. Siapa sih yang maklum adik saya itu? Bukan, tapi kita melapor kepada pihak berwajib kepolisian. Akan tapi dari pihak polisi menangani dari laporan kita bisa langsung naik ke Polres. Supaya apa? Supaya penanganan itu bisa ditindaklanjuti, bukan hanya setelah kejahatan itu cuma mendem aja, cuma sekedar laporan aja, bukan ada tindakannya dari pihak berwajib. Selanjutnya, kejahatan. Yang pertama, kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar norma, merugikan, mencelakakan, dan menimbulkan korban-korban sehingga tidak dapat dibiarkan. Setelah itu, penggolongan kejahatan. Penggolongan kejahatan dibagi menjadi dua, yaitu kejahatan reduksi, yaitu ketika seseorang mengalami penurunan kualitas hidup dan dirinya misalnya ketika martabat seseorang direndahkan. Tuh. Kejahatan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama kejahatan reduksi dan kejahatan represi. Apa sih kejahatan reduksi itu? Kejahatan reduksi itu adalah salah satu contohnya seperti pelecehan sosial. Saya itu seperti ada namanya anak di bawah umur sudah dilecehkan kepada orang yang sudah besar. Setelah itu ada namanya pemerkosaan. Itu salah satu contoh dari reduksi. Jadi reduksi ini lebih namanya untuk ke pihak perempuan. Kenapa? Karena kejahatan reduksi ini adalah untuk bagaimana
seorang perempuan ini ketika mereka ada hal-hal yang kayak gitu, contoh terkadang dia sudah ada namanya, sudah ada kartu lah bahasa kita, sudah ada kartu kepada si cowok itu. Kita akan mau, kita masih nurutin dong apa yang mau misalnya cowok itu, kata cowok itu, kamu ada duit nggak 1 juta katanya. Contohnya, kamu ada duit nggak 1 juta? Nggak ada. Kalau pokoknya kamu harus ada 1 juta. Apabila kamu nggak ada duit 1 juta, saya akan laporkan di bukti video ini kalau kamu pernah bersetubuh dengan saya. Itu salah satu sejajaran reduksi juga. Mengancam seseorang wanita yang mana wanita itu kan dilindungi juga sih. Wanita itu dilindungi dalam kitab undang PPA, hukum PPA, yaitu hukum perlindungan anak dan perempuan. Setelah itu kejahatan represi, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh pengusaha atau aparat untuk menegakkan orang atau kelompok yang dianggap lawan. Biasanya dilakukan dengan cara kekerasan, ancaman, menangkap orang tanpa alasan yang juga tujuannya agar orang takut dan tidak berani melawan dan mengkritik pemerintahan. Dalam kejahatan represi adalah kejahatan tentang bagaimana tentang politik yang contoh di Kabupaten Lampung Utara kemarin ada dua pencalonan ke bupati. Yang pertama dari Pak Ahmad Tony dan yang kedua dari Pak Adrian. Salah satu contoh kalau seandainya dari pihak tersebut mengancam dari contoh dari pihak satu mengancam ke pihak nomor 2 itu bahwasanya gini, udahlah, kamu tuh mundur aja, gak usah menyalon jadi bupati, kamu tuh masih kalah katanya. Contoh ini menurut pandangan kita ya, bukan artinya supaya kita bisa jelas bisa namanya kita bisa memperbedakan bagaimana kejahatan reduksi dan represi itu. Jadi ketika kita sudah mengajar tersebut, kita sudah masuk dalam hukum pidana. Kenapa hukum masuk hukum pidana? Yaitu masuk pada hukum kejahatan dan represi, yaitu kejahatan yang namanya dalam suatu lembaga atau dalam suatu naungan kabupaten atau desa atau kecamatan, yang mana ketika ada sistem namanya politik, sistem namanya ketika kita ada namanya pencalonan dari pihak satu dan pihak kedua itu melakukan intimidasi terhadap anggota atau tim sesnya, itu melakukan salah satu kejahatan represi, yang mana kejahatan represi ini adalah kejahatan ketika kita melakukan intimidasi terhadap kejahatan tersebut, hukum pidananya itu besar. Yang saya tanyakan dengan Kasat Reskrim itu, ketika ada seorang tersebut hukum pidananya itu minimal 5 tahun penjara. Tuh, jadi ketika kita mengintimidasi seseorang tersebut dalam siklus politik atau siklus namanya tentang politik dari kabupaten lainnya, itu nggak boleh. Maksudnya nggak boleh, kenapa? Terkadang ada salah satu pihak mengancam gini, ketika saya kalah pasti A1 yang saya bunuh si A. Ketika itu yang pertama yang saya bunuh. Terkadang ada salah satu salah satu seseorang yang berkata untuk mengancam dari pihak kedua supaya tidak mencalonkan dirinya. Tuh. Akan tetapi kita menjadi seseorang yang benar contoh, kita mendukung si nomor 1 atau mendukung si nomor 2. Walaupun ada ancaman seperti itu, kita jangan takut, karena kita dilindungi di hukum kejahatan represi dalam konteks kita ini walaupun kita dibunuh, ketika seseorang itu membunuh itu nggak semudah apa yang dibayangkan. Bahasanya kita membunuh hewan aja, kita perlu lari-lari dulu untuk mengejar si hewan tersebut, apalagi kita manusia. Jadi untuk membunuh seorang manusia atau melukai seseorang manusia itu nggak semudah apa yang dibayangkan. Kita masih mempunyai untuk melawan. Kenapa kamu membunuh saya? Sedangkan saya membela si A, juga membela si B. Kenapa kamu membunuh saya? Kalau sistem ada politik, ketika ada yang kalah, ya sudah. Namanya sistem politik itu ada yang kalah, ada yang menang. Kalau mau menang semua, bahwasanya nyalon. Ya, selanjutnya. Kejahatan dilihat dari sisi berat atau ringannya. Hukuman kejahatan menurut hukum Islam, kejahatan dibagi menjadi 3, yaitu kejahatan buntut seperti zina. Kejahatan buntut itu seperti zina, pencurian dan perampokan.
Yang kedua kejahatan kisos dan diat seperti menghilangkan nyawa orang lain. Yang ketiga kejahatan takzir, meninggalkan ibadah dan melanggar perintah Allah. Ini sedikit kita mencakup tentang keislaman. Jadi kita sedikit masuk tentang hukum yang ada di Islam. Yang pertama kejahatan buntut seperti zina, pencurian dan perampokan. Ketika kita melakukan zina atau melakukan perampokan, pencurian dan lain sebagainya, itu kalau kita zina kita yang pertama kita namanya dilempari batu oleh seseorang. Kalau dia menurut Islam itu di pertama dia dilempari batu, habis itu setelah dilempari batu mereka dipisahkan antara negara satu dan negara dua, nggak boleh gabung lagi. Setelah itu pencurian ini banyak terkadang terjadi di hal masyarakat kayak kita ini. Kenapa? Terkadang seseorang pencurian itu nggak mandangnya kalau saya tahu ya udah saya aman, tapi kalau saya katakan pengen penjara aja gitu. Gitu aja sebenarnya. Akan tetapi kalau menurut Islam, ketika kita melakukan pencurian, tangan kanan pertama kita dipotong. Melakukan pencurian pertama itu tangan kanan pertama yang dipotong. Jadi hukumannya potong tangan. Gak ada namanya hukum penjara dalam hukum Islam. Itu langsung. Ketika dia maling pertama, potong tangan kanan sebelah kanannya. Masih maling lagi, potong kaki sebelah kirinya. Masih maling lagi, potong tangan sebelah kirinya. Tapi masih maling lagi, masih bisa maling lagi, kaki kanannya dipotong. Dia masih bisa maling lagi, potong leher, kepala. Kalau udah potong leher, kepala pasti habis kan mati. Jadi itu salah satu contoh kejahatan buntut. Setelah itu kejahatan kisos atau diat seperti menghilangkan nyawa orang lain. Contoh, kita sedikit kembali lagi ke tentang kasus pembegalan. Ketika ada seorang pembegalan itu menurut hukum Islam yang benarnya, yang dihukum benar-benar menurut Islam. Ketika ada seseorang yang kena menghilangkan nyawa orang lain, maka hukumannya sama. Bisa namanya kita ketika kita zina itu bisa disambung. Akan tapi kalau seandainya dari kita menghilangkan nyawa orang lain, menurut pembelajaran saya, ketika kita membunuh seseorang atau merenggut nyawa seseorang, ya balasannya nyawa dibalas dengan nyawa. Tapi bukan artinya kita membalas. Ada pihak yang mana, contoh yang di Indonesia yang benar-benar melakukan hukum Islam itu ada daerah di provinsi Aceh. Mereka benar-benar namanya dengan tentang hukum yang ada, hukum tentang Islam. Mereka mentaati tentang hukum yang ada di Indonesia, tentang hukum pidana yang ada di Indonesia. Akan tapi mereka tetap melakukan namanya hukum Islam di daerah mereka, khusus untuk daerah mereka. Kenapa sih? Ada pertanyaan saya. Kenapa kok tiba-tiba mereka nggak mau ikutin hukum pidana, sedangkan mereka harus mengikuti hukum Islam? Karena Islam pertama kali itu mendarat di Aceh. Kenapa? Karena pada ulama-ulama terdahulu itu bahwasanya Mekah di Indonesia, bukan Mekah, bahasanya kota Islam di Indonesia itu berada di Aceh. Kota Islamnya yang sebenarnya seluruh dunia ya ada di Mekah dan Madinah. Jadi ketika di Aceh tersebut melakukan kejahatan, yaitu tangan kanan dipotong, habis itu kaki kiri dipotong, tangan kiri dipotong, kaki kanan dipotong, terakhir masih mereka maling, ya dipenggal. Gitu. Zina pun begitu, zina mereka dicambuk, dirajam, gitu. Setelah itu modus kejahatan. Ini yang perlu kita ketahui, modus kejahatan. Modus kejahatan itu cara dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan objek-objek perilaku kriminalitas seperti pelaku kejahatan, korban kejahatan, reaksi masyarakat. Jadi ketika terjadi kejahatan itu karena adanya kesempatan, adanya kemalingan itu karena ada kesempatan, adanya perilaku kejahatan atau perilaku bisa membunuh seseorang itu karena adanya kesempatan. Semua perilaku kejahatan, semua perilaku kriminalitas itu karena ada kesempatan, adanya kesempatan. Tuh. Korupsi juga,
Ya, itu yang gitu. Jadi semua itu adanya apa namanya? Kesempatan. Kalau nggak ada kesempatan mereka nggak akan melakukan tindakan seperti itu. Tuh, ya. Jadi namanya kriminalitas itu adanya kesempatan. Bukan namanya adanya tidak ada apa ya? Pengelolaan kita bukan, tapi adanya kesempatan. Mungkin itu penjelasan dari saya. Sesi tanya jawab atau ini sekarang nanti? Nanti ya setelah selesai materi kita sesi tanya jawab. Mungkin ini materi dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh saudara saya untuk materi selanjutnya. Materi selanjutnya untuk saudara nama itu. Nanti apa ya? Oke Pak, izin lanjutkan materi dari saudara Lian. Nah, di sini ada objek kriminologi. Objek kriminologi ini ada 3 Pak. Yang pertama itu ada pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan adalah orang yang melakukan kejahatan atau sering disebut penjahat. Dan yang kedua ada korban kejahatan. Korban kejahatan ialah seseorang atau kelompok orang yang menderita kerugian baik fisik, mental atau emosional sebagai akibat dari tindakan kejahatan. Yang ketiga ada reaksi masyarakat. Reaksi masyarakat mengacu pada bagaimana masyarakat merespon tindak kejahatan dan pelanggaran hukum. Nah, di sini ada contoh kriminologi tentang kenakalan anak dan remaja. Nah, kenakalan anak dan remaja ini mayoritas Pak. Semua desa itu pasti ada. Yang paling contoh itu seperti judul lah gitu. Nah, Ngomong malah ya, ngomong. Jadi tegak-tegak kelihatan saya. nah ini ada kenakalan remaja adalah kejahatan atau kenakalan yang dilakukan oleh anak muda yang menampakkan gejala sakit secara sosial pada anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. Terus ini ada faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan anak dan remaja. Contohnya faktor kenakalan anak dan remaja yang terjadi di lingkungan masyarakat yaitu merokok. Mengapa remaja merokok? Itu ada 4 pengaruh ya Pak. Yang pertama itu pengaruh orang tua. Pengaruh orang tua itu kurangnya perhatian dari orang tua ya Pak. Dari nasihat, dari pergaulan dan sebagainya gitu Pak. Bisa naik mana-mana gitu. Dan yang kedua ada pengaruh teman. Nah dalam teman ini pasti ada yang rusak gitu Pak. Contohnya ada kata itu 4 yang rusak, bisa jadi kita yang jadi yang kelima yang rusak. Sebenarnya faktor kepribadian. Faktor kepribadian itu Pak, kurangnya rasa percaya diri pada diri sendiri itu Pak. Sudah pengaruh iklan. Nah, pengaruh iklan itu Pak, anak muda sekarang itu nggak ada lagi Pak yang melihat iklan-iklan TV, melainkan di sosial media. Sepertinya kita sebut Pak. Kadang itu kita kok scroll itu ada iklan-iklan judul itu Pak, yang menggiurkan. Kayak kita isi 20.000 itu bisa jadi 2 juta gitu. Kayak kita itu bukan ngomongin orang, saya sendiri gitu Pak, kalau mencoba. Nah, ini scroll itu Nggak betul itu. 30.000 di sini 30 juta. Gimana kita waktu lain datang? Nah, akhirnya saya coba itu Pak. Saya mencoba depo Gogo gitu ya. Jadi mana kalau cepat, bisa kayak mendadak itu. Nah, dalam pemikiran itu bisa kalau depo sejuta jadi berapa ya? 1 juta apa ini? Nah, itu dilanjut-lanjutin itu malah rusak gitu. Gilirannya lanjut gitu Pak gitu. Terus ada macam-macam kenakalan anak dan remaja. Yang pertama itu kenakalan biasa seperti berbohong dan berkelahi dengan temannya. Biasanya itu terjadi pada di sekolah Pak. Biasanya itu kalau
Nah, yang kedua itu ada kenakalan yang menjunis pada tindakan kriminal seperti membunuh, berjudi, mencuri sebagainya. Nah, kalau dia berjudi ini yang seperti pinjol tadi Pak, terus mencuri. Nah, mencuri ini kadang-kadang anak kecil sudah mencuri uang kita sendiri ke bawah orang tua gitu. Kalau nggak dikasih uang jajan kan kita mulai ini lemari gitu. Sudah yang ketiga, kenakalan khusus, yaitu kenakalan yang diatur dalam undang-undang pidana, khususnya seperti narkoba, pencucian uang dan sebagainya. Baik Pak, di situ aja cuma ini aja yang bisa saya sampaikan. Nanti akan dilanjutkan oleh kawan saya Ceki. Benar terakhir. Ya, Sarah, ini saya jawab. Terus perkembangan kejahatan di Indonesia, pengertian orang adalah tindakan non-kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang berstatus sosial tinggi, biasanya terkait dengan pekerja mereka seperti profesional atau pejabat di sektor publik atau sosial. Biasanya kejahatan with color crime itu adalah kejahatan yang manusia bergerak atau kejahatan yang ditahan. B. Kejahatan blue collar crime adalah tindakan kriminal yang umum dilakukan oleh individu dari kelas sosial rendah dan seringkali melibatkan kekerasan atau tindakan fisik langsung seperti pencurian dan perampokan. Kejahatan terorganisasi yaitu tindakan kriminal yang dilakukan oleh kelompok struktur yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial atau keuntungan material. Lainnya seringkali melibatkan kekerasan atau ancaman. Contohnya adalah perdagangan narkoba dan perdagangan manusia. Contohnya itu kayak ada organisasi kejahatan gitu Pak ya, yang melakukan tindakan kejahatan. Kejahatan transnasional adalah tindakan kriminal yang melibatkan lebih dari satu negara baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun dampaknya. Contohnya yaitu kejahatan cyber dan perdagangan senjata ilegal. Senjata ilegal itu bisa diselundupkan dari negara satu dan negara yang lain gitu Pak. Sekarang kita masuk ke dalam materi hukum pidana. Hukum pidana adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari tentang perbuatan yang dilarang oleh negara karena dianggap merugikan masyarakat atau mengganggu ketertiban umum, dan juga mengatur sanksi-sanksi bagi pelanggaran perbuatan tersebut. Jenis-jenis hukum pidana dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu hukum pidana material, mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan ancaman hukumannya, misalnya yaitu KUH Perdata di Indonesia. Dua, hukum pidana formil, yaitu mengatur tata cara penegakan hukum pidana, prosedur, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Contohnya yaitu KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. KUHP itu adalah tata cara penegakan hukumnya, Bapak Ibu. Tiga, hukum pidana khusus, mengatur tindak pidana tertentu yang diatur di luar KUHP seperti tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba, dan perlindungan anak. Contoh dari tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba, dan perlindungan anak itu sudah ada hukumnya sendiri Pak, berbeda dengan hukum itu. Ini sudah masuk ke dalam hukum khusus. Tujuan hukum pidana sendiri itu menjaga ketertiban umum, memberi efek jerah pada pelaku kejahatan, melindungi masyarakat dari perbuatan berbahaya, memulihkan kerugian atau memberikan keadilan bagi korban. Kaitan antara kriminologi dan hukum pidana. Kriminologi membantu menjelaskan mengapa kejahatan terjadi dan bagaimana mencegahnya. Sedangkan hukum pidana mengatur apa yang dianggap sebagai kejahatan dan hukum pelakunya. Jadi kriminologi menjadi dasar ilmiah bagi hukum pidana dalam membuat kebijakan yang adil dan efektif. Kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab ya, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilakan. Ya, bagi yang Bapak Ibu yang ingin bertanya gitu Pak. Bahasanya bukan gini Pak, bahasanya itu kita
kayak mana ada dari diskusi dari ibu-ibu atau dari bapak-bapak, ada belum bisa kriminologi yang ada di desa ini atau di keluarganya atau gimana, bisa kita diskusikan. Nanti kita beri jalan keluarnya kayak mana, titik terangnya atau kayak mana sih solusinya gitu untuk depannya gitu. Memang bebas, ini bebas pertanyaan tentang kriminologi yang ada di desa atau kriminologi yang ada di dalam keluarga atau adik kakak. Kriminalitas itu nggak hanya kepada desa bu atau ya. Kriminalitas itu bisa antara adik dan kakak, itu kriminalitas. Contoh saya selaku kakak melakukan kriminalitas terhadap adik saya, itu selaku kriminalitas. Kayak mana sih solusinya kriminalitas kayak gitu? Kita di sini cuma sebagai edukasi, memberikan materi, dan ketika ada pertanyaan, oh iya saya ada pertanyaan, saya ada pertanyaan, bosnya ada seorang begini. Nanti kalian dari bapak ibu sekalian bisa ditanyakan kepada kami. Nanti kan kita berikan keterangannya kayak mana sih edukasinya untuk si pelaku atau si anak tersebut gitu, atau tentang kenakalan remaja gitu, atau tentang cybercrime gitu. Tanya telepon masih tertutup udah. Atau ada bapak ibu yang ingin bertanya bagaimana cara mencegah anak-anak di rumah itu tidak berantem gitu? Wah, kasih duit. Itu sebagai materinya pak. Kalau gambar ini Pas kopi ya. Kalau pasal berapa, umurnya berapa tahun, itu pasal ini berarti kan, kalau judi pasal ini tahu. Kalau nabrak orang pasal ini hukuman sekali sekian. Ya, mana ketemu di rumah. Nanti di nomor pasal-pasal benar. Sama kampung, pasar loh. Kita sedikit mencakup tentang KUHP. Kita undang-undang hukum pidana. Di sini kalau kita mau bahas tentang KUHP itu sudah begini. KUHP itu sudah begini. Kalau kita mau bahas sekarang, membahas isi semua tentang KUHP itu ada satu hari ini. Jadi kita pengelolaan besar yang pernah terjadi kepada masyarakat ya. Yang pertama pasal KUHP tentang pencurian, itu masuk pasal KUHP 362. KUHP mengatur tentang perbuatan pengambilan barang milik orang lain tanpa hak atau tanpa izin seseorang tersebut. Jadi pasal tentang 362 itu mencakup tentang apabila ada seseorang mengambil hak milik kita. Contoh, di mayoritas orang sini kan mungkin ada kopi, habis itu ada juga singkong dan sebagainya. Saya ngambil contoh tentang sedikit tentang singkong. Dulu saya pernah ketahui ketika ada sebuah singkong 1 hektar ini terkadang ketika kita sudah panen tengahnya sudah bolong. Terkadang terjadi seperti itu di masyarakat. Akan tetapi kita tahu orang, oh ya udah, karena orang itu mungkin udah tercemar kenakalannya, nggak ribet orang ini pasti yang ngambil si ayah. Jadi ketika kita sudah tahu hal tersebut, kita laporkan kepada pihak berwajib, maka ketika ada sistem penjualan tersebut, itu masuk ke pasal 362, ancaman penjaranya itu minimal 2,5 tahun, maksimal sampai 4 tahun. Gitu. Selain itu juga penggelapan. Ini mungkin penggelapan juga ada lah, penggelapan terhadap uang, penggelapan terhadap barang, habis itu penggelapan tentang perebutan hak memiliki, itu pasal tentang pasal 372. Itu pasal
langsung kita bahas nih. Gimana kalau dong? Jadi penggelapan itu masuk pasal tentang 372 KUHP mengatur tentang perbuatan menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum. Jadi itu maksudnya terus kan ada lagi itu maksudnya tentang hukum pidana, perdata atau bagaimana? Itu bisa masuk tentang hukum pidana jika itu bukan kekerasan. Apabila dia melakukan tanah itu tentang menyangkut tentang sunat, sertifikat, itu dimasukkan tentang hukum perdata. Kenapa kau masuk hukum perdata? Karena hukum perdata itu membahas semua tentang data-data, bisa seperti data rumah atau bisa data-data sertifikat dan sebagainya. Tuh. Kenapa kalau hukum pidana? Hukum pidana itu melakukan tindak pidana yang secara apa namanya bahasanya? Yang bahasa itu secara benar-benar dia melakukan turun ke lapangan. Namanya dia melakukan tindakan fisik terhadap seseorang. Contoh, ada seseorang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap lahan tanah, gitu contohnya. Ini sebenarnya ini lahan tanah kita, ini lahan tanah dia. Ya. Dia mengaku lahan tanah dia ini batasnya itu ini. Kita sebagai pemilik tanah, kita nggak mau dong hak milik tanah kita diambil dengan orang yang semena-mena. Pasti kita melawan. Akan tetapi melawan itu, ini sedikit bocoran tentang itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Perlawanan kita itu jangan sampai kita menyentuh atau melukai orang tersebut. Kayak mana caranya kita perlawanan kita itu membuat dia bisa emosi, terus memukul kita yang dapat, kita yang menang dalam hukum pidana. Kenapa? Tidak ada kegaduhan, tidak ada namanya kenaka nonjok atau berantem antara satu dengan lainnya. Itu tanpa adanya si pihak B tadi. Jadi walaupun itu benar si pihak B itu sebenarnya dia benar, dia bisa kalah. Kenapa? Karena dia memukul kita terlebih dahulu. Setelah itu pembunuhan itu masuk 338 KUHP. Pembunuhan itu masuk 338 KUHP mengatur tentang perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Ada kalau dia pembunuhan berencana beda lagi. Itu yang namanya pembunuhan. Kalau pembunuhan ini pembunuhan kalau dia berencana itu beda lagi pasalnya. Kalau dia pembunuhan 338 itu membunuh secara langsung dan menghilangkan nyawa seseorang. Tuh. Jadi ketika kita melakukan tindak pidana itu bukan artinya gini. Kejadian pembunuhan 338 itu ketika kita contoh berjalan menggunakan motor. Setelah itu kita berserempatan dengan seseorang lain. Setelah berserempatan tersebut pasti ada emosi dong dari pihak kedua belah pihak. Yang satunya emosi nggak bisa tahan lagi, dia tiba-tiba membacok si pihak satunya. Itu masuk pasal 338. Kenapa? Dia menghilangkan nyawa orang lain. Beda lagi dengan hal pembunuhan yang berencana. Itu lebih berat lagi pembunuhan berencana. Kenapa? Sebelum dia membunuh seseorang dia udah berencana dulu. Apa yang harus dibunuh? Apa yang bisa dicari dia ya? Apa yang bisa digambar ini? Itu mungkin sedikit tentang KUHP. Kalau kita membahas tentang KUHP itu banyak. KUHP itu bisa dari KUHP hukum pidana itu dia bisa menyebut tentang KUHP perdata juga bisa, KUHP tentang ilmu politik juga dia bisa. Jadi banyak rumor atau bukan rumor sih, itu kepastian. Pada 2026 itu KUHP itu tidak digunakan lagi. Kita sudah melakukan undang-undang baru. Kita sudah dari 2024 atau 2023 itu sudah dimulai. Sudah mulai ditata untuk undang-undang yang mana undang-undang tersebut udah benar-benar punya kita. KUHP ini kenapa di KUHP ini kita dirubah? Karena KUHP ini adalah peninggalan masa Belanda. Jadi aturan-aturan yang ada di KUHP itu masih peraturan-peraturan pada Belanda pada zaman dahulu. Makanya di 2026 maka Dewan MPR dan lain sebagainya itu ingin mengganti KUHP dengan kitab undang-undang yang benar-benar itu buatan dari Indonesia, bukan peninggalan dari pihak Belanda. Jadi KUHP itu peninggalan Belanda, diambil oleh Indonesia karena pada zaman dulu itu Indonesia belum memikirkan bagaimana strategi itu kitab undang-undangnya, peraturan-peraturannya itu belum ada.
Jadi mereka mengambil tentang kitab KUHP ini mengambil tentang punya si Belanda. Itu sejarahnya, sedikit sejarahnya. Mungkin dari bapak ibu lainnya ada yang bertanya lagi tentang apa gitu. Tentang cybercrime itu tentang judo. Jadi online. Saya sudah jelaskan sama kawan saya tadi. Jadi judo itu ada yang terkadang bisa menguntungkan kita, ada yang buat menguntungkan kita. Tapi mayoritas 99,99% judo menguntungkan kita, bukan menguntungkan kita. Beda bu, menguntungkan dan menguntungkan itu beda. Menguntungkan itu semua yang kita habis, duit kita habis, sertifikat kita habis, tanah kita habis, rumah jual. Kalau rumah nggak jual, tidak ada ya. Rumah tidak ada itu. Itu yang menguntungkan. Tapi yang menguntungkan itu hanya 0,00 sekian persen, 1%. Tapi ada kalanya kita juga menang. Iya betul. Itu namanya sistem cybercrime. Karena awal kita menang. Contoh, awal deposit kita 100, jadi dapat 5 juta gitu ya. Jadi 5 juta. Jadi ketika kita awal deposit, nak cari duit ini, cari duit sampai duduk. Kalau bahasa kita kan ya, bisa diterusin cari duit ini. Nah udah, carilah 5 juta kita. WD, bahasa anak-anaknya bahasanya WD. WD lah kita 5 juta. Setelah WD 5 juta, udah habis dah duit itu, namanya duit panas. Duit panas itu rasanya itu kayak kita kemana-mana duit ini. Jadi duit panas itu berarti duit dibacakan gitu ya. Kalau kita menurut agama ya. Jadi deposit lagi lah. Ini sisain 4 juta, 1 juta lagi saya deposit lagi. Deposit lagi lah 1 juta. Mungkin deposit 1 juta ini bisa jadi 100 juta. Udah awalnya, pokoknya nanti saya beli tanah setengah hektar, beli mobil, motor, bangun dapur, dah cukup lah katanya. Pemikiran orang yang seperti itu, korban-korban judo. Setelah itu, udah itu kalah, habis bais itu udah habis itu pusing kan? Udah pusing itu pasti ini. Mana cari duitnya? Gak ada sertifikat emang udah di bank. Oh satu-satunya itu pinjolin lah di zaman baru KTP yang foto kayak ini kan ya. Ada foto kayak ini, ada foto KTP aja ya. Dan jadi udah pinjol contoh contohnya cair 30 juta. Nah, 30 juta saya cair. Habis itu terkadang orang-orang yang pinjol itu al-in mereka itulah terkadang itu udah dapat duit masih mau cari duit. Cari duitnya yang mana cari duit itu belum tentu namanya kita dapat di duit itu, namanya sistem bu. Sistem itu yang bisa yang aturnya semuanya itu admin. Jadi kita itu ya semuanya dibolehi admin semuanya. Tapi ya kita nggak bisa menghilangkan hal seperti itu secara langsung. Kita nggak bisa. Kita nggak bisa memaksa seorang kamu seperti itu dong, nggak bisa. Tapi langsung yang tadinya sering butuh full deposit, kita bisa kita kurangi seminggu 4 kali. Udah berjalan 2, 3, 4, 5 bulan, kurangi lagi deposit seminggu 2 kali. Udah berjalan terus, tapi masih deposit. Itu namanya sistem, namanya berangsur. Bukan namanya kalau kita berhenti secara langsung nggak bisa. Karena apa? Itu hak asasi mereka. Mereka kalau kita kamu berhenti dulu, kalau kamu tuh dibodohi sama sistem, kamu tuh dibodohi oleh cybercrime. Kita bisa kita mau sama dibatas sama dia, duit bisa aja, HP saya. Udah sedih. Saya kamu kenapa ngatur saya? Kita itu nggak bisa namanya cybercrime itu, nama tukang judo itu memberhentikan orang secara langsung itu nggak bisa. Step by step, tahap bertahap, satu selesai, tahap kedua, tahap ketiga, dan seterusnya gitu. Itu yang gue tentang cybercrime, tentang judo. Terus ada yang lain nggak? Selesai.
Boleh kan? Iya boleh. Yang boleh itu maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada dari sekolah. Dari tadi ini semangat benar yang salah hukum pidana. Nah yang saya tanya sekarang mungkin ada menurut inspirasi ada di sekalian. Sekarang ini banyak namanya tadi kejahatan-kejahatan yang sampai ribu-ribuan. Nah kita ambil dua saja, ya. Satu masalah kejahatan, kedua masalah dol, ya. Yang saya tanyakan bagaimana caranya. Tadi kan membahas masalah kejahatan nih. Caranya untuk memberantas kejahatan. Kejahatan itu disebabkan oleh apa? Karena ada kejahatan itu karena apa? Itu satu. Kemudian bagaimana sekarang udah hampir 80% masalah judol, ya, untuk mengatasinya walaupun tidak sekaligus dia perlahan kita cari solusi, ya, bukan menghilangkan sekaligus tapi perlahan-perlahan dia bisa hilang agar tidak berkembang biak jadi anak dan cucunya, ya. Nah itu yang saya pertanyakan. Kira-kira lebih dan kurang saya mohon maaf kalau pertanyaan saya ini di luar apa sosial itu. Makasih. Baik, tadi pertanyaan dari Bapak siapa Pak? Namanya Pak? Bapak dari Bapak Sanusi. Beri tepuk tangan dulu untuk pertanyaannya. Sebenarnya pertanyaannya bagus. Kenapa bagus? Yang pertama dia mencakup tentang kriminologi. Yang kedua dia mencakup tentang cybercrime, tentang judologi. Semua yang sudah masuk dalam solusi kami. Jadi Bapak tadi bertanya tentang bagaimana cara untuk mengatasinya tidak kejahatan yang ada di Lampung Utara khususnya. Timbulnya kejahatan yang pertama tadi sudah saya sebutkan tadi. Timbulnya kejahatan karena adanya kesempatan. Dan juga kejahatan itu Pak, terkadang orang memancing kejahatan. Contoh, udah tahu rawan begal, motor taruh di pinggir jalan. Kalau mobil oke lah, mobil kan masih bisa kita kunci dan masih bisa kita tutup. Motor kita taruh pinggir jalan, masuklah sebentar kita masuk ke rumah orang. Setelah 5 menit kita keluar, kok motor kita udah nggak ada. Nah itu suatu kesalahan dari diri kita. Kita memberikan jalan kepada seseorang yang melakukan tindak kejahatan. Udah tahu dunia sekarang ceklik, dunia sekarang sulit duit, dari kerjaan sulit, harga singkong gak naik, harga singkong gitu-gitulah kan. Habis itu harga kopi sekarang juga katanya mulai merosot beritanya. Kita pancing dengan adanya motor di pinggir jalan. Jadi itu kesalahan kita. Yang pertama kesalahan dari kita memancing seseorang itu untuk melakukan tindak kejahatan kepada kita. Yang ketiga, ketika kita ada namanya barang tersebut, kita jaga jangan sampai barang tersebut, bahkan orang minjem orang yang tidak terkadang ada modus-modus sekarang. Salah satu teman saya pernah kejadian 4 hari yang lalu dia kejadian tentang kriminalitas yang ada di Lampung Utara. Salah satunya contoh ada salah satu kawan saya itu nggak benar, itu benar, nggak bohong. Mungkin kawan saya tahu dari pihak Sadar Al-Ghifari, dia duduk di TNS, anaknya memang kurang. Kalau bahasa kita 1 kilo itu kurang sekolah. Jadi dia duduk, dia udah tahu dia itu kurang, tapi dia duduklah sendirian karena dia janjian sama cewek. Itu rasanya pikir anak kurang, dia masih ngerti sama cewek mana cantik mana gitu, masih tahu tentang percintaan kan. Itulah hebatnya ciptaan Allah tuh, sumpah luar biasa. Habis setelah dia duduklah dia main HP, ada orang datang, bang, ya bang, kata si kawan saya tadi, boleh minjem HP nggak bang? Saya mau isi dana. Logika loh, isi dana ngapain ke HP kita? Masuknya kita dong. Tapi berhubung kawan ini agak kurang 1 on, dia dikasih sama dia. Ini bang, kata dia, dikasihlah sama dia. Oke, kejahatan itu, mati anak ini emang ada nomor, kata dia, nomor, kata dia. Habis itu dibawalah, ditunggu oleh sama kawan itu dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam di TS. Anggota
tetangga itu sambil minum es dokan kata dia cerita dalam PD, dia cerita dengan kami. Habis itu nggak ketemu katanya, dia nggak pulang lagi kong kata dia, nggak pulang lagi ya kata dia. Jadi kayak mana? Ya nggak ada kayak mana, nggak ada solusi dah kalau kamu udah hilang. Habis itu dia ditanya lagi, kamu tahu nggak ciri-ciri orang ini? Nggak tahu kata dia. Ya sulit pula kayak mana mau melapor kata saya, kalau kita mau lapor itu kita harus tahu kriterianya. Kalau kamu kayak gitu kehilangan HP, contoh kehilangan HP itu ya, itu bisa dilacak dari kita sendiri melalui email. Itu bisa dilacak. Kita sendiri pun dari rumah bisa melacak itu ketika HP kita hilang. Itu dari email. Kalau seandainya kita nggak tahu melacaknya dari email, kita ke polisi. Polisi bisa tahu. Tapi kalau bukan polsek, kalau polsek nggak ada ini alatnya. Langsung ke Polres. Kalau di HP itu kayak contoh HP harga 15 juta, iPhone gitu kan, iPhone 16 Pro Max sekarang yang keluar terbaru tuh. Jadi kita mau lapor kehilangan kayak gitu, itu bisa langsung ke Polsek, Polres, mereka ada alatnya. Saya pernah melihat alatnya sama Kasat Reskrim Lampung Utara itu, alatnya itu udah gede, alatnya supaya satu mejanya penuh sama alat, tapi dia bisa. Contoh email saya, berdasarnya email saya dibuat di mana, tanggal berapa, tahun berapa, jamnya juga ada. Itulah kehebatannya orang pihak polisian itu. Saya mau bertanya, Pak, kayak mana sih belajar begitu? Payah nak kata dia. Saya belajar ini 3 bulan lebih, saya pendidikan tentang cybercrime katanya. Terus kalau saya boleh pendidikan sama Bapak, boleh nggak segitu? Boleh nak, asal ada duit katanya. Kalau kamu mau jadi polisi, kamu paham tentang cybercrime, tahu paham semua tentang cybercrime. Bahkan kamu bisa membobol bank kata dia. Iya. Tapi masalahnya kita nggak jadi polisi. Ya, setelah itu kejahatan itu kembali lagi ke pribadi kita. Jangan sampai nanti kita mempunyai hal-hal yang berharga menurut kita, seperti motor itu berharga, motor itu walaupun dia tidak jelek mana itu motor itu berharga. Nggak adanya motor itu nggak bisa kita mau kemana-mana. Contoh kita di desa di Lampung Tengah, kita mau lihat kebun kita di desa Gunung Ketua, mau jalan kaki sayur, kita di jalan, ya, udah nggak bisa lagi, bukan zamannya lagi kita mau jalan kaki kemana-mana, jalan kaki. Tapi sekarang ini dalam dikit sudah modern di 2025 sudah masuk Gen Z. Kalau bahasanya Gen Z itu semuanya ada serba teknologi. Apalagi nanti di 2045 kata ada Indonesia mau jadi Indonesia emas. Moga-moga di Indonesia bisa jadi Indonesia yang emas. Ya. Setelah itu masa tentang judo. Ya itu tadi saya jelasin tadi Pak. Cara ketika kita ingin mengurangi, mengatasi bagaimana judol. Ini untuk orang yang belum pernah judol. Jangan main judol. Jangan isi dana, nggak usah bertingkah mengisi dana. Jangan sama sekali. Judol itu banyak. Ada judul, semua judol yang bersangkutan dengan taruhan itu semua jadi judol. Salah satu judol juga, salah satunya adalah nomor itu juga judol. Main toger itu juga judol. Habis tebak-tebakan apa bahasanya. Kalau kita langsung bahasanya kalau sekarang ini kalau kita orang-orang itu bilang ya, itu kita nggak langsung loh, maksudnya nyata benar. Yang itu kalau kita dari HP, itu cybercrime yang ngatur, itu judul itu kita dibodohi sama orang-orang itu. Tapi kalau kita main langsung di ganggang, contohnya di ganggang ya, kita main dadu, kalau kita orang main dadu, kita main langsung, kita nampak bentuk kayak mana, bentuk dadunya kayak mana, warnanya apa, kita lihat. Tapi kalau kita main judol, main slot, apa kalau rasa tapi main slot? Nggak ada yang slot. Hah? Ya, alhamdulillah kalau tidak ada. Ya. Tapi kalau dengar yang namanya slot sedih. Ya, karena sudah banyak tanggungan di situ Pak ya. Jadi yang judol itu ya Pak ya. Kita dibodohi masa oleh admin. Ya, terkadang karena kita sudah menang nggak dibayar. Ada kadang-kadang kayak orang-orang gitu sudah menang tapi nggak dibayar, cuma kan. Setelah itu mengatasinya bagaimana? Cara mengatasinya, orang yang belum pernah kena judol jangan sekali-sekali mencampur tentang judol. Bersama tentang judi jangan sampai. Orang yang belum paham dan juga jangan belajar orang yang belum paham ini. Terkadang ada orang-orang dia belum paham, dia tahan scroll TikTok kayak mana
mahjong, kayak mana caranya biar dapet skater, kayak mana kan aneh. Udah tahu dia belum terkena hal tersebut, tapi dia belajar kan. Jangan sampai. Setelah itu juga kayak mana cara mengatasi orang yang sudah terkena judol, korban judol. Sebenarnya bukan korban judol. Kalau ada yang mengatakan itu bukan korban judol, yang terjadi korban, yang definisi tentang korban itu orang Sudah bangkrut. bukan orang baru udah bangkrut. Orang itu diajak, habis itu dia diiming-imingi, habis itu dia langsung loh, maksudnya secara langsung real ada dalam di depan mata kita. Itu sebenarnya itu bukan korban. Kalau dia katakan korban judul itu, ya judul itu masalah. Ini dia enggaknya. Apa kata bahasanya Ustaz siapa? Ada yang Ustaz yang katanya dulu pernah jadi admin di Kamboja katanya. Dia pernah ceramah itu. Jadi katanya orang mengatakan korban judul. Oh korban judul. Judul enggak dosa. Enggak namanya enggak memaksa untuk mereka main. Contoh, yang orang deposit dipaksa. Kamu kalau nggak deposit kamu sesungguhnya enggak. Ya itu kemauan dari diri kita. Setelah itu terkadang setelah kita sudah, kalau seandainya kita dipaksa kamu harus deposit 100.000, kalau kamu nggak deposit kamu mati sama saya, itu baru termasuk korban. Tapi kalau ada sifat memaksa itu bukan korban. Tapi terkadang orang-orang pada umumnya seluruh Indonesia bahkan mengatakan itu korban judol, bahkan berita-berita mengatakan itu korban judol. Sebenarnya bukan korban judol, karena yang dimasukkan dalam korban itu bersifat memaksa. Terus cara mengatasinya bagaimana? Cara mengatasinya yang sudah terlanjur campur ke dunia judol atau berkecimpung dengan dunia judol, itu caranya adalah tadinya kita seminggu itu full deposit 100, bahkan bukan seminggu, bahkan sehari kita bisa habis 1 juta deposit. Itu kita kurangi, tadinya sehari 1 juta kita kurangi sehari 500. Habis sudah berjalan 2, 3, 4, 5 bulan, kurangi lagi ya 500 jadi 200. Habis itu terus lagi udah berjalan 10 tahun, bahkan udah 3 bulan, 4, 5 tahun kemudian dia masih ini dikurangi jadi 100. Itu sih nama ada lah kita semen silap. Malah kamu sikap motor. Jadi kurangi kan, jadi korban judul ini itu dikurangi. Kurangnya apa? Solusi kalau jadi judul jangan ada dana. Terkadang tapi masih bisa dari PAH, dari si bank ya, habis itu dari GoPay, tapi nggak ada cara itu bagaimana caranya. Jadi caranya itu dari diri kita sendiri, step by step, perlahan-lahan, satu persatu dari diri kita sendiri. Jadi jangan namanya kita menyalahkan seseorang gara-gara kamu mesti kita juga. Bukan, dia itu cuma mengajarkan, tapi kita tergiur. Itulah kesalahan kita, kenapa kita bisa tergiur gitu. Jadi perlahan, tadi yang saya itu tadi yang saya jelasin tadi, yang tadinya 100 jadi 50, jadi 25, jadi 15.000 gitu, dikurangi bermain judulnya. Dan juga kerugian negara pada tahun 2024 itu kerugian negara mencapai 217 triliun. Orang yang deposit semua seluruh Indonesia ini dalam 1 tahun itu mencapai 217 triliun. Jadi orang Indonesia ini miskin, kaya, tapi kayanya di judol, kayanya di deposit, masuk ke judi semua. Orang Indonesia ini sebenarnya kalau kita mengatakan kita kaya, karena salah satu sarang terbesar yang ada di judol itu ada di Indonesia. Yang ada judol bukan orang Indonesia, tapi orang luar sana. Tapi dia ada admin yang ada di sini yang digaji sama dia, gitu. Itu sedikit tentang cara mengatasi judol. Jadi dari judol itu dari diri kita sendiri. Jangan namanya kita tahan, jangan deposit dan lain sebagainya. Ya Bu ya, ya Pak ya. Cuman satu yang saya tanya, bukan hanya sebenarnya ini hanya untuk inovasi artinya, dan ini pesan karena adik-adik masih dalam jenjang luar biasa pendidikan, karena yang nama judul
sudah otomatis itu sudah saat ini bukan rahasia umum, Merajalela. ya, itu sudah merajalela. Nah, saya tidak pernah menyalahkan saudara-saudara kita, keluarga kita ikut judi. Tapi ini PR besar kita sama-sama. Tapi karena adik-adik ini yang lebih jenjangnya lebih lagi, gimana caranya supaya judo itu nggak ada lagi dalam HP? Dengan mereka tidak ada lagi adminnya di HP, maka itu semua akan tutup. Nah, inilah PR-nya untuk adik-adik mahasiswa waktu seminar atau waktu ada kegiatan apa, nggak apa-apa, disampaikan hal-hal seperti itu. Karena sebenarnya yang tadi ya, kita ini sebenarnya terjadinya hal seperti itu. Kalau dia memang nggak ada lagi, pasti semuanya akan berhenti. Tapi sekarang ini saya juga heran, apakah ada omset itu memang untuk pemerintah? Maaf, saya bukan mendiskreditkan ya pemerintah. Karena sampai saat ini, sampai hari ini, sampai detik ini, pemerintah juga tinggal diam. Apa gerakannya? Karena maaf, kepolisian, apa yang Anda sampaikan tadi, kepolisian itu lebih paham. Mereka HP aja bisa dilacak. Saya bukan cerita, saya sudah 4 kali warga saya kehilangan HP, bisa saya ambil lagi. Saya turun langsung nyampe di Bandit sana, HP itu. Jadi tahu-tahu persis saya, karena melalui email, bukan email. Nah, jadi maksud saya, kenapa sih ini nggak bisa dilacak? Kan HP aja yang nyata seperti itu di dunia nyata, dia bisa dilacak, nggak ketemu. Kenapa yang di dalam HP, yang kejadiannya dulu kan di dalam HP nih? Karena kalau kita nggak pegang HP ini, dia nggak bisa. Kalau HP ini aman ini. Ada gitu ya. Tapi HP ini sudah merakyat, bukan karena harga mewah, tapi semua sudah ada. Teknologinya itu semahal apapun HP ini, karena ini kebutuhan itu tadi. Seperti dengan kendaraan bermotor, dia kebutuhan. Kadang-kadang kalau kebutuhan itu memang 2 versi ya. Kebutuhan itu disalahgunakan, dipergunakan. Nah, yang banyak ini kita salah gunakan. Ya, termasuk saya juga, mungkin kadang-kadang saya salah gunakan HP ini. Orang nelpon, saya masih di rumah, saya ngomongin di kota bumi. Nah, kan? Itu disalahgunakan. Nah, kan gitu. Nah, maksud saya, itulah kita ya. Apa sih tindakan orang-orang hukum? Ya. Inilah kita yang perlu kita garis bawahi. Apa tindakan orang-orang hukum seperti kepolisian dan yang berkaitan? Kenapa tidak diberantas? Karena mereka tahu loh, adminnya itu siapa, si Asidor, si Bador. Bohong, mereka nggak tahu. Ini dunia nyata loh, ini bukan dunia mimpi. Tapi apa langkahnya sekarang? Semua tinggal diam. Yang bunuh diri, gara-gara judi ini banyak kejadian yang sudah terjadi. Mungkin dia stres, mungkin dia kenapa, mungkin. Jadi haruskah korban itu terus berjatuhan di Indonesia seperti itu? Kapan Indonesia ini akan merdeka? Maaf, saya titik ini. Kapan Indonesia ini akan merdeka yang sebenarnya? Karena kita ini sudah mau merdeka adik-adik, tapi kita belum merdeka yang sebetulnya. Karena hak kita masih banyak yang nggak bisa kita pergunakan. Jadi sanksi ekonomi itu sudah jelas. Katanya ekonomi itu dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Yang dimakmurkan sih mana? Ada cuma cahaya makmur. Iya. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi ya. Jadi tolong ini PR aja ini. Hanya untuk sewaktu-waktu Dinda sharing, seminar, nggak apa-apa. Ini diperjelas. Karena siapa lagi yang membantu masyarakat kalau bukan mahasiswa?
Karena yang hanya didengar suara sekarang ini suara mahasiswa. Kalau suara rakyat nggak ada yang dengar lagi. Jadi kata orang, suara masyarakat itu suara Tuhan. Bohong. Bohong. Karena suara masyarakat nggak ada yang dengar. Bukti demo singkong sekarang nggak ada apa-apanya. Kan? Jadi nggak ada. Nah coba mahasiswa lakukan. Bantulah warga kita. Karena prospek masa depan manusia itu adanya di tangan mahasiswa, supaya untuk menyuarakan yang kira-kira betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Karena masyarakat kita ini sekarang ini nggak bisa berbicara banyak, arah-arahnya beda. Nah, makanya mohon seperti judi online ini, apa langkah-langkah pemerintah untuk mengatasi judi online ini? Memang betul, kurangi cara kita apa namanya? Ya, nggak ngerti saya karena saya pernah ya. Nah, jadi mohon itu bisa kita lakukan. Mereka juga bisa mengikuti hal seperti itu, tapi pemerintah juga bisa menghentikannya. Dengan jalan menghentikan di HP, selamat dunia akhirat. Tuh, terima kasih. Baik. Baik, tadi edukasi dari bapak kami, kakak kami, kandidat kami, Bapak Kepala Desa. Bagus, edukasi seperti itu. Sebenarnya kami waktu itu Pak ya, ini cerita sedikit tentang suara mahasiswa. Kami pada tanggal sebelum Lebaran haji, tanggal seminggu sebelum Lebaran haji, sebenarnya kami mau demo. Kenapa mau demo? Mau demo tentang kinerja Bupati selama 100 hari menjabat jadi Bupati Lampung Utara. Kami mau demo itu pertama, saya keberuntungan saya dari salah satu sekretaris umum di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi dalam Sekdos Hikmahnya. Saya sendiri sekretaris umumnya untuk bicara tentang bagaimana cara, yang pertama bagaimana cara mengatasi penjeritan masyarakat tentang Sikop. Itu yang mau kami demo pertama kali nanti. Akan tapi ini masih diundur dari pihak PC Lampung Utara, IMN Lampung Utara. Kemungkinan bulan-bulan ini kami akan menunjukkan aksi kepada pihak kabupaten untuk bagaimana caranya pertama mengatasi harga Sikop. Yang kedua mungkin nanti dari bapak kami atau kakak kami dari yang menjelaskan tentang edukasi tentang judul tadi, mungkin kami libatkan dalam seminar nantinya. Siap. Jadi mungkin itu tadi, terima kasih edukasi dari Bapak Kepala Desa, dari Bapak kami, kakak kami. Kenapa kami ada sosialisasi di desa ini? Supaya kita berinteraksi antara masyarakat dan antara mahasiswa. Kegunaan sosialisasi itu apa? Oh ini toh, yang dibutuhkan masyarakat untuk sebenarnya. Salah satunya harga Sikop, kayak mana caranya mengurangi judi online dan sebagainya. Nanti mungkin saya sebagai sekretaris umum di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, manajer standing, mungkin saya nanti membicarakan tentang ini ketika nanti kami seminar untuk melaksanakan aksi demo. Mungkin kami bicarakan dengan Ketua Umum PCI Lampung Utara. Baik, itu tadi dari kami Pak, mohon maaf, terima kasih. Saya berikan lanjut ke MC. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Lampung Tengah dan masyarakat yang sudah hadir pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada kesempatan hari ini, dan kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Desa Lampung Tengah yang sudah bekerjasama mengadakan sosialisasi kriminologi dan buku pidana ini. Demikian kami tutup, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bapak-bapak ibu sekalian, bapak kepala desa, kami boleh minta dokumentasi foto bareng? Boleh. Kami mau foto. Mengalir uang. Agak masuk. Hey.
Jangan depan. Kalau ada